Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fathur Ronaldo Lubis dengan NIM 020025 ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya berjudul Konsep Pembukuan Akuntansi Perpajakan. Pembukuan yaitu suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang merupakan nama terutang pajak tambahan nilai atau PPN. Jika tidak terutang PPN, tidak dikenakan PPN dengan tarif 0%, keempat dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Pertama, WP Badan. Dua, WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali WP orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 1.800.000.000 rupiah atau lebih. Kemudian yang wajib menyelenggarakan pencatatan dapat dihitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin ke Arab satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Kemudian perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur keadaan kas dan bak, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap tahun pajak. Ini dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP wajib simpan selama 10 tahun. Kemudian tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan adalah untuk mempermudah pertama pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, hitungan PPN dan PPNBM, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah adalah WP dalam rangka penanaman modal asing, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing. WP dalam rangka kontrak karya, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan. Kemudian terakhir WP dalam rangka kontrak bagi hasil, yaitu WP yang beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Penyimpanan buku catatan atau dokumen. Buku catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia, yaitu untuk WP orang pribadi, tempat kegiatan atau tempat. Kemudian perubahan tahun buku dan metode pembukuan, dan perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Pengertian koreksi fiskal. Menurut Setiawan dan Musri, mengoreksi fiskal sebagai penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial yang harus disesuaikan menurut perpajakan. Salah satu fungsi akuntansi untuk mengoreksi laba dari laporan komersial menjadi laba fiskal, sebab terdapat perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya menurut PSAK berdasarkan peraturan perpajakan. Penyebab dan tujuan terjadinya koreksi fiskal. Penyebab terjadinya koreksi fiskal yaitu pertama perbedaan waktu, kedua beda tetap. Kemudian tujuan terjadinya koreksi fiskal yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya,
koreksi fiskal untuk kegiatan membaca kembali dan memperbaiki rancangan pajak perusahaan sebelum beban pajaknya disetorkan. Hal ini maksudkan tujuan koreksi fiskal adalah melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan keuangan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi draft laporan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, agar tidak terjadi kerancuan atas transaksi yang dikenai pajak wajib dan yang tidak dikenai pajak wajib. Yang perbedaan koreksi fiskal negatif dan koreksi positif. Koreksi fiskal positif biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diizinkan oleh pajak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9 UU PPH. Sedangkan koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPH terutang. Hal ini disebabkan biaya komersial yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya-biaya fiskal dan pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal. Pertama, penyebab adanya koreksi fiskal negatif. Yang kedua, jenis koreksi fiskal negatif. Penghasilan dikenakan PPH final dan penghasilan bukan objek pajak. Ketiga, jenis koreksi fiskal. Sekian presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.